Pagi menjelang seakan memberi nyawa bagi insan yang ingin berjuang mengenyam nilai yang bermakna dalam pendidikan. Sadarkah kita bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan pendidikan yang bermakna? Guru masih menjadi satu-satunya sumber belajar, materi yang semakin padat, masih ada kekerasan dan perundungan di sekolah, serta pendidikan karakter yang terabaikan. Seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kepala sekolah dan guru sekarang adalah pemimpin-pemimpin pendidikan yang harus terus berubah, belajar, bergerak, dan menggerakkan. Pendidikan sekarang harus mengakomodir keragaman, potensi, minat, dan bakat peserta didik. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan pendidikan kondisi sekarang. Sehingga saya, Wahyu Yusuf Ahmadi, SSTP MSI, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2022, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengambil strategi Among Siswa. Sudah beberapa kali saya sampaikan 5 yang akan kita kerjakan. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, termasuk dalam dunia pendidikan. Seluruh komponen sekolah merasakan dampak perubahan, diantaranya adalah tuntutan penguasaan terhadap teknologi serta perubahan asesmen dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Strategi penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar dengan filosofi Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul dilakukan dengan pendekatan bahwa kebijakan dalam pengelolaan pendidikan dari hulu ke hilir harus berpihak pada siswa. Keberpihakan kebijakan tersebut dilakukan dengan memahami dan mengetahui kebutuhan belajar siswa. Kebijakan tersebut dikandung maksud untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan SD dan SMP. Adapun bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk berpihak pada siswa adalah sebagai berikut. Pentahapan pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan melalui tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ada 9 milestone dalam implementasi jangka pendek yang telah dilaksanakan dengan sangat baik, yaitu 1. Membentuk tim efektif dengan tujuan agar pelaksanaan proyek perubahan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Raperbu PPDB kelas khusus olahraga. Kegiatan ini merupakan penerapan kebijakan berpihak pada siswa dengan menaungi dan mendukung serta memfasilitasi preferensi kecerdasan majemuk siswa, khususnya dalam bidang olahraga. Milestone penetapan Perbub jangka menengah terimplementasi maju di jangka pendek dengan penetapan Peraturan Bupati tentang penerimaan peserta didik baru yang mengakomodir kelas khusus olahraga dan terbentuknya kelas khusus olahraga di SMP Piloting. 3. Raperbu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam upaya implementasi pendidikan inklusif, sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, dilakukan kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati. Milestone penetapan Peraturan Bupati di jangka menengah terimplementasi maju di jangka pendek dengan penetapan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kendal dan penetapan 28 sekolah piloting penyelenggara pendidikan inklusif. 4. Aplikasi e-kepengawasan kendali, kenali, dan dalami. Sebagai strategi untuk efektivitas dan efisiensi tugas pengawas sekolah dan dapat diakses oleh stakeholder lainnya sebagai informasi, partisipasi, dan perumusan kebijakan. Aplikasi kendali di milestone jangka menengah terimplementasi maju di jangka pendek beserta rekomendasi SPBE dari Kemenpan RB. Aplikasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB online yang mengakomodir kelas khusus olahraga atau KKO. Telah terbangun aplikasi PPDB online yang mengakomodir kelas khusus olahraga beserta rekomendasi SPBE dari Kemenpan RB sebagai upaya mewujudkan penerimaan peserta didik yang adil, transparan, efektif, akuntabel, dan mendukung minat bakat siswa, khususnya olahraga, serta upaya pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. 6. Platform LMS Kendal Emas, Kendal Learning Management System. Telah terbangun LMS Kendal Emas yang merupakan platform program pembelajaran dan pelatihan secara elektronik
dalam rangka memfasilitasi guru dalam belajar secara mandiri dan saling berbagi praktik baik untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran berdiferensiasi, bermakna, dan menyenangkan. 7. Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi sebagai implementasi kurikulum merdeka. Telah ditetapkan piloting sekolah pelaksana dan embrio pembelajaran berdiferensiasi dalam bingkai kurikulum merdeka dalam mendorong peningkatan kompetensi guru serta memacu perkembangan pembelajaran yang berorientasi pada siswa serta diharapkan mampu meningkatkan potensi guna meningkatkan sumber daya manusia menuju Kendal unggul. 8. Perjanjian kerjasama Dispenduk Capil. Telah dilaksanakan perjanjian kerjasama di antara Disdikbud Kabupaten Kendal dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kendal tentang integrasi data kependidikan dalam kependudukan untuk mewujudkan updating data derajat pendidikan masyarakat di Kendal. 9. Penyusunan laporan proyek perubahan. Proyek perubahan akan terus dilakukan implementasi, inseminasi, diseminasi, dan monitoring evaluasi pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat berkontribusi optimal terhadap capaian indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Sustainable Development Goals tujuan keempat. Beberapa capaian eviden tambahan adalah atas bimbingan dan arahan Bapak Bupati dilakukan kolaborasi bersama Satu Kata Peduli dalam penggalangan donasi pendidikan inklusi melalui Charity Run dengan donasi mencapai 327 juta. 2. Perjanjian kerjasama dengan The Semeru Research Institute dalam program pelatihan mengejar matematika menyenangkan sesuai jenjang dan interaktif. 3. Penciptaan logo Among Siswa sebagai identitas dan simbol gerakan bersama. 4. Adanya pengaruh stakeholder dengan penandatanganan MOU dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Perjanjian kerjasama Disdikbud dengan Tanoto Foundation. Kerjasama integrasi LMS Kendal Emas dengan gerak terbang LMS BKPP. Saya, Diko Ganinduto, Bupati Kendal, sangat mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan dengan gagasan Among Siswa untuk penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar dalam mewujudkan Kendal unggul. Saya Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, menyambut baik ikhtiar yang menggagas transformasi pendidikan Among Siswa. Kalau program-program kementerian ini diterjemahkan oleh kepala-kepala dinas pendidikan di daerah menjadi programnya di daerah, maka transformasi pendidikan di Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan yang makin bermutu akan semakin masif. Saya Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang juga membidangi pendidikan, sangat mendukung dan membersamai transformasi pendidikan yang berjudul Among Siswa. Perkembangan potensi daerah dan anak sangat berbeda-beda. Oleh sebab itu pendidikan tidak bisa dijalankan dengan cara lama dan sendiri-sendiri, tapi harus menekankan inovasi serta kolaborasi. Luar biasa Kendal meluncurkan program Among Siswa dengan filosofi Ingarso Sungtulodo Ing Madya Bangun Karso Tutwuri Handayani. Guru adalah pamong, mendidik dengan ulas asih sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Unitas PGRI Semarang sangat mendukung dan siap membantu suksesnya Among Siswa di Kendal. Saya Muhammad Makmun, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Mas Wahyu Yusuf Ahmadi, SSTP MSI. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Saya Abu Hair, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Saya Bang Junedi, Ketua Badan Administrasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Tengah. Mendukung, sangat mengapresiasi, menyambut baik program Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Strategi penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar yang mengusung filosofi Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul. Tanoto Foundation sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah
Kabupaten Kendal mendukung sepenuhnya Among Siswa. Saya Winarno SHMM. Saya Muhammad Yusuf Arianto STMM. Saya Ahmad Irham Holid. Saya Witan Jadono. Saya Tawi Purnomo SHMM. Saya Dr. Anda Umi Hastuti. Sangat mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Wahyu Yusuf Ahmadi dengan judul Strategi Penjaminan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dengan Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul. Kami dukung dalam bentuk pembuatan regulasi pendidikan inklusif dan juga PPDB online yang berbasis nanti kelas olahraga. Siap untuk membantu dalam supervisi penyusunan naskah kerjasama antara Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan perangkat daerah atau dengan pihak lainnya. Program Among Siswa berorientasi kepada siswa dengan mengikuti arus perubahan yang ada. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal. Tema ini menjadi sangat tepat untuk diimplementasikan lebih detail. Nama saya Joseph Teguh Santoso. Saya Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum sangat mendukung dan mengapresiasi upaya untuk mengimplementasikan penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar dengan konsep Among Siswa. SDG Akademi Indonesia sebagai program pengembangan kapasitas untuk pelaksanaan SDG di Indonesia mendukung penuh pencetusan program Among Siswa. Selain karena program ini sangat inovatif, program ini juga merupakan lanjutan dari karya SDG Leadership Program kami yang sudah dicanangkan oleh Pak Wahyu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Sebagai alumni pada angkatan pertama program kami sangat bangga atas capaian ini. Harapan kami adalah melalui filosofi Among Siswa, inovasi pendidikan inklusif dan pemanfaatan teknologi aplikasi, serta kolaborasi multi pihak dapat menjawab kebutuhan akan strategi penjaminan mutu pelayanan pendidikan dasar, khususnya di Kabupaten Kendal. Dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian SDG, khususnya tujuan SDG nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Saya Insinyur Sugiono MT selaku Bedisekda Kabupaten Kendal dan sekaligus mentor dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI. Kami dari tim anggaran juga akan mensupport anggaran-anggaran yang kedepannya dibutuhkan sehingga gagasan ini tidak semata-mata jadi gagasan tapi bisa dilaksanakan. Di tengah hantaman ombak yang besar, kita sedang melautkan kapal bernama Among Siswa dalam bingkai Merdeka Belajar. Pandemi membuktikan bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Langkah kita harus makin serentak, laju kita harus makin cepat. Kita belum sampai di garis akhir sehingga tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Demikian implementasi jangka pendek proyek perubahan strategi Among Siswa untuk mewujudkan Kendal unggul. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Mari terus bergerak bersama dalam aksi perubahan dan pemulihan untuk mewujudkan Kendal unggul.